Ready semuanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai ya. Ini sengaja saya agak maju sedikit ya, karena lagi ngetes backgroundnya. Ya, backgroundnya ini kita tes dulu. Ya, kalau bagus berarti lanjut nanti ya ke depannya. Tapi kalau nggak bagus, ya kita ganti lagi nanti. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah munajat Gedor Pintu Langit beserta santri privat tahajud Al-Fakir Aris Alwi dan seluruh penonton dimanapun Anda berada, izinkan saya menjawab salam antum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Masya Allah. Kita minta kepada Allah agar liputan kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Tidak ada gangguan. Jadi bunda, insya Allah ke depan saya coba untuk memakai latar belakang seperti ini. Ya, karena kemarin saya khawatir kalau pakai latar belakang seperti ini ada teguran lagi. Ya makanya ini dicoba aja dulu. Kalaupun dimarahin ya mau ya nggak usah dipakai lagi, kan begitu ya. Ya namanya juga kita ya numpang ya. Ayah bunda, kalau orang numpang itu harus siap-siap ya. Ya namanya numpang ya. Kadang diusir, ya itu mah sunnatullah tuh. Ya. Yang jelas nawaitu kita adalah mengajak
orang-orang untuk berbuat baik, begitu ya. Mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Mengajak orang-orang untuk mengenal tahajud, mengenal tilawah, mengenal sedekah. Itu aja tuh. Nanti perkara, katakanlah, ya, mereka mau ngikut, enggak, mau apapun itu, silahkan, itu hak masing-masing. Yang penting tentunya kita hanya mengajak, bukan memaksa. Nah, begitu ya. Masya Allah. Baik ya Bunda, kenapa sih kita ini terus-menerus mengingatkan agar supaya kita mengenal Al-Quran, kita mengenal namanya tilawah. Ya, Izanasa, Hong Kong udah masuk ya. Ya, Goa udah masuk ini. Ya, Masya Allah. Bu Wiwi, Bu Sri, mana nih? Tim saya mana? Sudah ya. Ya. Kemarin saya melihat ada satu video singkat yang membuat kita semakin yakin. Ya. Semakin yakin. Arti dari tilawah, arti dari qiraatil Quran. Salah satu hadis yang mengatakan, ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jadi Al-Baihaqi ngambilnya dari mana? Dari Sayyidina Anas, ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Ini saya kemarin sudah bikinkan VT ya. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalu, ya. Ini yang satu, tapi ada juga yang mengatakan ini riwayatnya sama, hanya dirubah di depannya menjadi khairu. Ya. Khairu ibadati ummati qiraatil Quran. Tuh. Artinya apa, ayah bunda? Apakah itu menggunakan di situ khair atau menggunakan itu afdal? Itu hampir menyerupai. Yang pada titik poinnya adalah mengingatkan kepada umat Rasulullah SAW untuk, ya, mengenal namanya tilawatil Quran atau qiraatil Quran. Tuh. Khairu ibadati ummati qiraatil Quran. Sebaik-baik, ya, ibadah umatku, kata Rasul ini, ya, adalah qiraatil Quran. Tuh, bayangin tuh. Nah, inilah yang membuat kenapa Aris Alwi, Pondok Sehat Melomo terus teriak-teriak terus kepada kita semua untuk menyampaikan pentingnya tilawatil Quran. Gitu. Tapi kan Ustadz, saya nggak ngerti apa yang saya baca. Tapi kan Ustadz, yang saya baca itu saya nggak paham. Ayah bunda, itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1-nya baca dulu. Karena ini juga disampaikan dalam Al-Quran, Iqra' kitabak. Tuh. Dan ini disampaikan lagi di dalam surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah via malaikat Jibril. Nah, ini adalah surah pertama. Ya, apakah bacanya? Semuanya udah hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh. Bacalah. Kan?
Allahu Akbar. Ini udah Iqra'ul Quran, Iqra' kitabak. Coba tuh, bacalah kitab Allah, bacalah Al-Quran. Tuh. Nah, makanya kalau seandainya ada argumen yang mengatakan, saya nggak bisa Ustadz, kecuali kalau saya udah mengerti semua Al-Quran, baru saya mau baca Al-Quran. Tidak akan bisa kalian, antum semua. Ya, Bapak Ibu nggak bakal bisa ngaji kalau begitu, prinsipnya. Ya. Karena untuk memahami Al-Quran itu butuh waktu, butuh kefokusan. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu baca. Ya. Tidak menyampaikan hafal. Itu nanti ada dalil selanjutnya. Ya. Setelah hafal, baru pahami. Setelah pahami, baru implementasikan, amalkan. Kan begitu. Tapi poin utamanya adalah apa? Baca. Baca. Nah, inilah istimewanya namanya Al-Quran. Inilah istimewanya namanya Al-Quran. Kita cuma membaca, ini just reading. Hanya membaca. Cuma ngebaca, cuma baca doang. Kita sudah dapat pahala. Ya. Pahala ibadah. Jangankan yang membaca, yang mendengarkan saja, ini kita nih ngaji nih. Kita ngaji, kemudian ada teman kita di sebelah ngedengerin tuh. Ngedangu. Marengkelinga mi bawang, lolongan ni pahala, apalagi kalau reale baca. Nah, coba tuh. Cuma duduk doang tuh di samping kita, kemudian kita ngaji nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqa. Wa ma adraka mat-tariqa. An-najmu ats-tsaqib. Nah, kita ngaji ini, kita baca nih. Itu di samping kiri, kanan, belakang, depan kita. Kalau dia memperhatikan, mendengarkan apa yang kita baca, itu mendapatkan pahala ibadah. Itulah luar biasanya Al-Quran. Nah, begitu Bunda. Nah, ini makanya di pagi-pagi nih saya bakar semangat cambuk antum semua. Ya, ini saya lagi mencambuk lagi nih. Agar supaya jangan lagi ada nanti alasan. Saya kan nggak ngerti Ustadz. Saya nggak ngerti apa yang dibaca. Itulah bedanya Al-Quranul Karim. Itulah luar biasanya Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita sakit kepala, ketika kita sakit, kemudian kita ngaji, yang jelas-jelas kita yang kita baca itu nggak paham kita, nggak ngerti kita apa yang kita baca, tapi kita baca, dia menjadi syifa. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tuh. Nah, merinding kan? Allahu Akbar. Nah, lantas sekarang alasannya apa lagi? Kenapa nggak mau ngaji? Ayo. Alasannya nggak ngerti. Sama, saya juga nggak ngerti apa yang saya baca. Makanya belilah Al-Quran yang ada artinya. Ada terjemahan. Jadi kalau ada yang kita baca, ya. Ini kalau dasarnya Al-Quran, Bunda, dalilnya banyak banget. Apakah itu dalil hadis, apakah itu Al-Quran, banyak banget. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tuh. Nggak ada keraguan di dalamnya. Terus ngapain kita ya? Terlalu banyak nanya. Ya. Coba tuh. Allahu Akbar. Ya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Tuh obat ruqyah itu.
Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tuh, ayat sifat tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuh, itu adalah ayat favoritnya Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, oleh karenanya ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku sekalian, jangan lagi ada malas-malasan ngaji, jangan lagi ada malas-malasan buka Al-Quran, ya, dibaca aja dulu. Saya kan nggak ngerti, itu urusan nanti, ya urusan nanti itu, baca dulu. Toh juga kan perintahnya Iqra, bukan hafal. Ya. Nah, kalau seandainya ada yang hafal, itu hadiah. Itu hadiah dari Allah itu. Bayangin bunda, maaf. Mohon maaf sekali. Kita tidak mengkerdilkan yang lain ya. Ya. Bayangin. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 114 surah. 6.000 sekian ayat. Karena ini ada perbedaannya. Ya, ada yang mengatakan 6.238, 6.328, ya. Itu saya tidak masuk ke jumlahnya. Tapi anggaplah kita 6.000 lebih ayat. Ya. Sekian puluh ribu huruf-huruf yang kita baca. Ya. Bayangin tuh. Kalau kita lihat ketebalannya itu sekitar 2 cm. Ya. Ketebalan Al-Quran itu. Tapi ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ya. Kenapa kok bisa dihafal? Kok Al-Quran itu bisa dihafal? Bayangin tuh. Ya. Saya nanya sekarang, ambil buku matematika, ambil buku bahasa Indonesia, ambil buku apapun judulnya. Ya, coba antum ambil. Ada nggak yang sanggup menghafal? Kayaknya nggak bisa kita hafal itu. Dengan jumlah tebal begini ya. Yang 2 cm itu ya. Paling kecil itu. Itu kertasnya tipis banget. Kalau kertasnya agak tebal ya agak-agak tebal lagi ya. Ya ini. Ini kayak gini kan 2 cm ini. Nah, ini 2 cm ini. Nah, ini paling tipis ini. Segini bisa masuk ya. Nah, bayangin tuh. Nggak tahu artinya kita, ya nggak apa-apa. Orang Allah nyuruh kita baca kok. Nah, begitu bunda ya. Masya Allah. Nah, ini kenapa saya kasih muqaddimah agak panjang seperti ini. Agar supaya kita paham. Agar supaya kita semakin yakin. Ya, bukan hanya sekedar lewat. Ini bibirnya ngaji, otaknya kemana-mana. Bibirnya ngaji, tapi penuh kedengkian. Ya justru terbalik dengan kehadiran Al-Quran itu sebagai obat. Obat dengki, obat dendam, obat apapun itu. Nah, begitu pola pikir kita. Ya, obat gundah, obat gulana, obat macam-macam. Ambil Al-Quran. Yuk kita buktikan. Dengan jantung Al-Waqiah. Allah sehatkan lahiriah batiniah kita. Allah sehatkan dompet kita insya Allah. Amin. Ya Allah, ya Muji, ya Mujibas Sa'ilin. Masya Allah. Yuk, siapkan airnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadaratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ila hadrati malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Jibril. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khususon abina Haji Alwi wa ummi Indonesia Siti Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sahibi suratil waqi'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti Engkau ijabah doa-doa kami semua. Dengan karomah mukjizat Al-Qur'an, dengan karomah mukjizat syafaat suratil waqiah ini ya Allah. Kau jadikan kami kaya raya tajir melintir, Kau jadikan kami miliarder yang dermawan, Kau jadikan kami ya Allah. Kau berikan kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan iman, kekayaan ilmu ya Allah. Kekayaan harta ya Allah, agar kami tidak lagi merengek, meminta-minta, mengemis, riba, bangke, pinjol ya Allah. Engkau hindarkan kami semua dari hal-hal tersebut ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Berikanlah kami harta kekayaan dari yang halal, agar kami bisa terhindar dari yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina. Maka kayakanlah kami ya Allah bifadlika amman siwak. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Masya Allah, tabarakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yuk, yang 7. Udah hafal semua ya? Kalau ada yang belum hafal silahkan buka VT saya ya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Ini jadikan kewajiban. Ini jadikan kewajiban kita setiap kali ingin membaca Al-Qur'an, apapun ayat surah apapun ya. Selama itu sifatnya dawam ya, atau zikir atau wirid, maka dari itu ayo hafalin ini ya. Bisyifa'i suratil waqiah. Bisyafaati suratil waqiah. Yang ketiga, bimu'jizati suratil waqiah. Yang keempat, bikaromati suratil waqiah. Yang kelima, bihurmati suratil waqiah. Yang keenam, bibarokati suratil waqiah. Yang terakhir yang ketujuh, biazamati suratil waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يستهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Saya ulangi ya. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Yuk kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yuk kita berdoa. Ya Hannan, Ya Mannan,
ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Pasti Engkau ijabah doa-doa kami semua ya Allah. Pasti Engkau kabulkan doa-doa kami semua ya Allah. Dengan karomah mukjizat Al-Quran yang kami baca tiap hari ya Allah. Yang kami baca tiap malam ya Allah. Yang kami baca tiap pagi sore ya Allah. Pasti Engkau ijabah doa kami ya Allah. Kau jadikan kami kaya raya tajir melinting. Kau jadikan kami ya Allah dermawan ya Allah. Miliar dermawan. Kau berikan kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu dan kekayaan iman ya Allah. Istajib doana ya Allah. Amin amin. Kita lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yuk berdoa. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. One again. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, pasti doa kami Kau jawab, Ya Allah. Kau kabulkan doa-doa kami semua, Ya Allah. Aminkan, aminkan, terus aminkan. Yang dipecebok, aminkan ya. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa daima maghfiratika min kulli dhanb wal ghanimatu min kulli birr was salamatu min kulli idmin la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farta wa la hajatan hiya la qaridan illa qadaita ya arhamar rahimin. Yuk saya bacakan satu hizib untuk kita semua. Bi khafil lutfi la bilati fi sunul jamili sitra dakhaltu fi kanafil sallallahu alaihi wasallam bi ahbi halim hayasin hajatu nafsi mijam bila manatbatul balad manatbah Jibril wa yamini wa Israfil wa warai wa Mikal yasari sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amami wa samusa fi yadi wa man ru'ani habani wa khatamu sayyidina Sulaiman ala lisani. Assalamualaikum ya Mikail. Assalamualaikum ya Mikail. Assalamualaikum ya Mikail. Hadir, hadir, hadir. Assalamualaikum ya Mikail. Assalamualaikum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyaratal Masjidil Haram. Allahumma arzuqna ziyaratal Masjid Nabawi ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata Raudhah. Allahumma arzuqna ziyaratal Multazam. Allahumma arzuqna ziyaratal Hajar Aswad. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal Hajar Ismail. Allahumma arzuqna ziyaratal Rukun Yamani. Allahumma arzuqna makhraja ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi rabbil alamin. Ibaraka al-Fatihah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan ibu saya ketika saya baca Al-Waqiah. Ibu saya itu pasti nangis. Kalau beliau mendengarkan saya baca Al-Waqiah, pasti beliau nangis. Sehingga setiap hari saya hubungi beliau. Mak, doakan Haris, Mak, supaya bisa mundar-mandir ke Mekah. Supaya bisa umroh setiap tahun. Bila perlu setiap bulan. Saat itu kayak nggak masuk akal. Karena kita nggak punya duit. Bagaimana mungkin Aris mau umroh? Umroh tuh mahal. Puluhan juta. Tapi kata emak saya, pakai bahasa Bugis. Ang kaman yang kaman itu lalan nak. Komemat dalek mau melok jok kalau Mekah. Nah itu bahasa Bugisnya. Saya artikan, nanti ada aja rezekinya nak. Kalau memang ada rezeki kamu untuk ke tanah suci, ada aja nanti wasilah. Nah itu artinya. Ang kaman yang kaman ilalam itu mak. Nah senang. Nah kalau dalek mau lojok ke Mekah ke satu lalan nak. Ya. Sehingga saat itu langsung saya bilang, Ma, Pak, Abah, anak ayo, aku niat pengen umrohin semua. 8 orang pengen saya umrohin. Sampai saya diledekin. Dari mana kamu mau dapat duit, nak? Itu ngumrohin 8 orang itu 0,5 miliar loh. Nah kan mak sendiri bilang tadi, kalau ada jalannya pasti, kalau rezekinya pasti ada jalannya. Akhirnya saya cobalah daftar. Waktu itu memang qadarullah ada tabungan 50 juta tabungan waktu itu. Itu tabungan ceritanya untuk renov Pondok Sehat Malomo ceritanya. Ya. Karena kan awal mula rumah ini dibangun, itu kan awal ya, namanya juga perumahan, masih jelek banget. Itu habis sekitar 200-an tuh. Tabungan itu berapa puluh tahun tuh nabung tuh. Nah, saya bilang kayaknya ini Pondok Sehat Malomo harus dinaikin di lantai 2. Ya udah, kita naikin lah. Nabung ke istri itu. Ya, terkumpullah 50 juta.
Tiba-tiba saya dirojok-rojok sama kakak saya. Bukan kakak kandung, kakak sepupu yang ada di Jakarta. Udah, lebih mulia kamu umrohin bapak, mama, mertua, anak, adik, kakak, istri. Umrohin dulu katanya. Biar rezeki kamu semakin membeludak. Tanpa panjang lebar. Nggak mikir lagi saya. Saat itu saya belum punya travel ceritanya nih. Saya masih pakai travel lama. Ada teman punya travel kerjasama jadi agent. Daftarlah saya. 50 juta pembukaan. Allahu Akbar. Sementara berangkatnya 3 bulan lagi. Ini nggak masuk akal. Otak ini nggak nyambung ini. Ini otaknya nggak nyambung. Dari mana saya harus cari duit 300 juta dalam kondisi waktu 3 bulan? Ya, dari mana? Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Ya, dijabah sama Allah. Nah, saya bongkar. Ijabahnya dari mana? Ceritanya emak saya kan udah datang tuh dari Jambi, datanglah ke sini kan. Nah, ini di bawah ini kan kursi ini sofa nih. Nah, di bawah tidur nih pakai kasur. Nah, saya kan biasa sholatnya kan menghadap kiblat di depan pintu. Nah, kakinya itu kebetulan pas banget di samping sejadah sujud saya. Ya, samping sejadah sujud saya, kaki memak tuh. Nah, itu waktu itu aku masih ingat sekitar jam 2-an. Ya. Jadi saya, nah emak kan namanya capek kan, capek tidur sampai ngorok tidurnya. Jadi belum bangun tahajud karena beliau itu tahajudnya jam 3. Akhirnya saya kan tahajudnya 8 rakaat panjang tuh. Disitulah habis saya sujud terakhir, saya cium kaki, telapak kaki emak saya. Ya mungkin geli-geli kali ya bangun dia. Ya, lama banget saya cium kaki emak. Di saat saya cium kaki emak saya itu aku bilang apa? Mak, doakan aku, Mak. Aku pengen umroh sama emak, pengen umroh sama bapak, pengen umroh sama anak saya, istri saya. Pengen umroh sama kakak saya, mertua saya. Saya pengen umrohin semua. Saya butuh duit minimal 500 000 ini. Untuk umroh bareng semua 8 orang. Allahu Akbar. Itu sembari saya cium. Ini bukan apa? Betul-betul kaki emak itu, betul-betul kakinya mama saya. Betul-betul kaki emak saya yang saya cium itu. Saya cium benar-benar telapak kaki mama saya cium. Sampai terbangun beliau itu. Karena memang udah mau bangun tahajud kan. Nah, kenapa nak? Katanya. Aku minta doanya, Mak. Dia nggak sadar kalau kakinya sudah hampir 5 menit, 10 menit. Saya cium itu. Ternyata Allah berikan kemudahan. 2 minggu sebelum pemberangkatan saya sudah ditagih oleh travel saat itu. Ini belum ceritanya belum punya travel ini. Ya. 2 minggu saya ditagih. Pak Ustadz, kata teman itu, harus lunas sekarang. Kalau nggak lunas, mau nggak mau, harus ditunda. Di situ saya nangis. Bayangin 2 minggu. Allahu Akbar. Yang namanya karomah orang tua ya. Betul-betul saya yakin. Namanya keramat. Orang tua keramat. Nanti ada aja jalannya, nak. Tiba-tiba besoknya ada 3 aset yang laku. 3 aset yang laku. Dan itu angkanya luar biasa. Kata orang yang, saya nggak mau nyebut orangnya, tapi mungkin nonton ini. Pak Ustadz, udah laku Ustadz. Saya transfer sekarang ya. 1 lagi nanti sore Ustadz. 1 lagi besok Ustadz. Akhirnya lunas. Ongkos umrohnya lunas. Itulah.
wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Selama nawaitu kita karena Allah Ta'ala. Selama nawaitu kita karena betul-betul minta ridho dari Allah. Allah mudahkan. Masya Allah. Disitulah banjir air mata saya. Saya tunda dulu membangun. Sampai detik ini Pondok Sehat Molowo belum dibangun lantai 2-nya. Alhamdulillah lantai 1 udah rapi. Tapi lantai 2 belum. Sampai detik ini. Nah, sehingga sampailah di tanah suci. Saya berdoalah, ya Allah. Saya pengen mundar-mandir ke Mekah, ya Allah. Saya pengen mundar-mandir. Saya pengen banget bawa jamaah. Tapi kan nggak mungkin, dari mana saya bisa bawa jamaah? Jamaah saya kan ribuan, saya bilang. Tapi saya kan nggak punya travel. Ya, saya mau ikut travel yang sekarang mahal. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kata Allah, kun fayakun. Kata Allah. Ya, dengar tuh. Kata Allah, kun fayakun. Ternyata bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sekitar 6 bulan setelah itu, Allahu Akbar, 5 travel, ini ceritanya, 5 travel umroh yang datang ke rumah, nawarin, Pak Ustadz gini. Kok hati saya itu nggak nggak goyang gitu loh, ya. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu, itulah ibu Haja Yulianti Chandra, datang. Waktu itu beliau nggak ngomongin travel, beliau hanya curhat agar supaya rezekinya lancar. Saya kasihlah amalan. Saya nanya, kan ibu kerjanya apa? Saya guru, Ustaz. Saya punya travel, Ustaz. Oh gitu. Gimana, ramai travelnya? Ya alhamdulillah, Ustaz. Nah itu dia, Ustaz. Kita sekarang ini kan memang persaingan untuk travel itu luar biasa. Tiba-tiba saya bilang gini, travelnya apa namanya? YHI Tours. Ya. Pernah nggak bikin masalah? Pernah nggak bikin kasus? Enggak, Pak Ustaz. Aman travel kita. Langsung hati saya terpencut, langsung situ kok langsung tengok. Saya bantu, saya bilang. Gayung bersambut. Kata beliau, Pak Ustaz, begini saja. Travel ini dikelola saja sama Ustaz. Allahu Akbar, itu kayak durian runtuh itu. Ya. Kayak durian runtuh. Akhirnya Pondok Sehat Molowo punya travel sendiri. Allahu Akbar. Itulah background yang ada di belakang, Ibu, ya, Bapak, khusus untuk TikTok ya. Kalau untuk Pak Cebok nggak bisa terlihat backgroundnya. Ya, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya, akhirnya ada jalan. Allah takdirkan saya, insya Allah, ya, per 3 bulan, per 4 bulan, atau 2 bulan sekali bisa umroh, membawa jamaah. Begitulah cara Allah, saudaraku. Dan insya Allah tanggal 5 besok, ya, atau tanggal 6 pagi, ya, kita berangkat lagi umroh membawa sekitar 24 jamaah. Dari 24 jamaah itu adalah sebagian adalah jamaah munajat gedor pintu langit. Begitu, saudaraku. Ya. Nah, oleh karenanya, saudara-saudaraku, ya ada program nabung umroh, pasti ada, ya. Itu silahkan, tuh. Itu silahkan dicatat aja tuh, Yuk, tuh dicatat aja tuh. Nah. Yaitu nama, Bunda, ya itu nama. Ya, nama itu. Kan biasa kan ada macam-macam ya. Yang jelas itu yaitu dapur kami lah, ya. YHI itu dapur kami. Yang jelas tengahnya tuh HTK. HTK itu antara hati, perbuatan. Yang jelas
Kalaupun saya jelasin, ya nggak nyambung, ya. Oh gitu ya Bu Dela ya. Ya baik, nanti saya beritahu ya. Nanti Bu Haji Yulinya mungkin lagi sibuk karena beliau juga seorang guru. Ya beliau itu juga guru. Ya nanti saya beritahu ya. Masya Allah. Silahkan buka aja. Ya hubungi aja tuh. Di dekat kepala saya tuh. Ya kelihatan ya. Atau begini. Nah. Insya Allah karena berhubung Desember sudah kita tutup, yang promo 26,5 udah kita tutup, sehingga ya kita nanti akan buka lagi program untuk akhir Januari. Nah, program akhir Januari ini 12 hari, cuma memang harganya belum kita rubah, masih harga asli itu 31,8. Ya. 31,8 ya. Nah. Insya Allah Bu Wiwi, Bu Sri, insya Allah. Itu yang saya bilang tadi. Jadi cukup kita berdoa, luruskan niat, pasrahkan ke Allah. Kalau memang Allah takdirkan kita harus berangkat bareng, ada aja jalannya. Nah, gitu ya. Itu prinsip yang saya pakai. Karena kalau kita berbicara secara rasional, terkadang nggak masuk. Ya. Kita ngomong rasional tuh nggak masuk, ya. Kalau versi goib seperti ini nggak bisa, ya. Nah begitu ya, saudaraku sekalian. Ya. Pak Ustadz, sedekah subuh 7 dan 9 maksudnya apa? Oh itu bukan sedekah angka ya. Kalau angka itu Bu tergantung besar kecilnya kasus yang kita terima. Katakanlah ya, angka 7 itu biasanya kalau tantangannya agak sedikit sedang. Tapi kalau 9 itu tantangan luar biasa. Contoh kasus yang pernah saya tangani dulu, ada kasus anaknya hilang. Sehingga saya sarankan untuk bersedekah subuh pangkal 9. Ya, mulai dari 900 perak, 9.000, 90.000, 9, pokoknya angkanya 9. Ya. Itu alhamdulillah atas kuasanya Allah, itu anaknya kembali. Ya, ada juga yang sakitnya luar biasa beratnya, saya sarankan untuk bersedekah angka 7. Ya, mulai dari 7.000, dan kita nggak maksa ya, kita nggak maksa. Yang penting 7. Kalau nggak ada 7.700 perak. Kalau nggak ada, kalau banyak rezeki ya boleh 70.000 atau boleh 700.000, terserah gitu ya. Kita nggak, itu bukan matok jumlah, tapi hanya ditentukan angkanya saja. Nah, ya. Siapa nih? Haji Jarkasi. Amin, amin, amin. Insya Allah kita bareng Ayahanda. Pak Haji Jarkasi nanti kita bareng. Ini Jarkasi mana nih? Kalimantan kah? Om Banjar? Insya Allah. Pasti ada jalannya Bunda. Iya. Bang Andre, itu cukup sedekah subuh saja, niatkan supaya lunas hutangnya. Nah ini harus kita harus kita luruskan ya. Kalau versi Pondok Sehat Molomo, kami tidak pernah memaksa angka sekian. Kalau untuk sedekahnya. Iya, Ibu Herni. Ibu Herni apa Hemi nih? Herni ya. Niatkan saja satu. Gitu ya. Ya boleh ditanya deh, kami nggak pernah tuh. Ya, iya Bu Sunarsi, hati-hati di jalan ya. Putra Lebak sedekah subuhnya kemana? Itu bebas, silahkan. Kecuali kalau untuk santri. Kalau untuk santri saya sarankan sedekahnya di pesantrennya. Ya pesantren kita ya Pondok Sehat Malomo. Kalau belum jadi santri bebas. Mau ke Pondok Sehat Malomo monggo. Mau ke depan rumah mangga silahkan. Atau ada anak yatim di situ silahkan. Kami tidak maksa. Ya. Tapi kalau misalnya mau ke pondok juga, Pondok Malomo juga mangga silahkan. Kecuali kalau santri saran saja. Ini juga enggak kita
saklekin ya, saran saja. Wombok, sampean kok sudah belajar ilmu di kita tapi sedekahnya di tempat lain kan nggak rasional gitu loh. Gitu ya. Allahu Akbar. Ya, siapa nih yang terdesak mau bayar kontrakan belum ada duitnya? Mana tuh? Ya, coba fullkan, ngajinya di fullin. Ya, ngajinya di fullin. Jangan tanggung-tanggung, karena kalau tanggung-tanggung ngajinya nanti juga tanggung-tanggung juga rezekinya. Ya, ya gitu ya. Siapa yang cari jodoh? Ya. Hmm. Kalau ilmu yang saya pakai, Bunda, kalau ada yang nanya, ilmu yang saya pakai sederhana. Semakin saya diuji sama Allah, semakin dekat saya. Itu aja. Ya. Hmm. Mainur, silahkan. Ya. Kapan itu ya? Saya butuh sekian. Oh, udah makin dihajar aja ngajinya dari pagi sampai sore tuh, malam juga, sore siang juga. Besoknya ada yang ngasih. Itu. Dan nggak ngutang ya, ini beda lagi ya versinya, nggak ngutang ya. Sebelum azan subuh, sedekah subuhnya Bun, mana tadi? Nurhaiti Matarabun karena sakit gula. Ya, ikutin terus terapinya di Rukyah jam 3 ya. Rahma Putri, pesantren mau pinter cerdas sedekahnya. Kalau itu angka 5 saja Bunda. Angka 5 saja. 500, 5.000, ya 5.000 lah sederhananya. Ya. Saya butuh jodoh buat anak saya. Hah? Saya butuh jodoh. Nah. Oh, jodoh buat anaknya. Surah Al-Bainah, Bun. Ini kayaknya Bunda nih jarang buka VT saya deh. Kemarin 2 kali saya bikin VT terkait jodoh. Dibuka ya VT-nya ya. Al-Hindun. Di mana? Di Bogor Bunda, di Lido. Silahkan cari di Mbah Gegel. Ya. Tahu Mbah Gegel? Tuh yang merah-merah itu, tinggal klik, tek. Nah, nanti ketemu di situ. Apa ini? Jahra sang ngaji, maksudnya apa nih Bu? Sampaikan aja saya beberapa bulan. Panjang sekali Bunda, Ayah. Ini kehabisan kita. Yuk silakan yang mau keluar silakan. Ya. Cukup ya? Ya cukup ya. Nah oleh karenanya ayo, kalau kata Budela Papua, buka aja dulu. Ya, hubungi aja dulu YHI-nya. Nih, hubunginya nih, tuh, belakang saya tuh. Hubungi aja dulu. Ya, bagaimana mungkin kita ingin dipanggil kalau kita nggak daftar, kan begitu. Ya, kan begitu logikanya. Anda ingin dipanggil, tapi Anda nggak daftar, ya nggak dipanggil-panggil. Jadi langkah pertamanya, daftar aja dulu. Toh juga kan daftarnya, uangnya kan nggak dipakai. Ya, dana yang ada di situ kita nggak make, Ayah Bunda. Nggak kita pakai. Dan Ayah Bunda juga nggak make. Ya. Nah, nanti kalau udah terpenuhi angkanya baru kita berangkat gitu ya. Nah, baru kita berangkat tuh. Kalau udah terpenuhi angkanya, kalau belum ya. Putra Lebak, silakan buka VT-nya udah banyak. Ini kayaknya ketinggalan deh Putra Lebak nih ya. Ya, VT-VT-nya udah banyak Pak, silakan ya. Nah. Ya. Insya Allah. Kalau media garam surah apa aja? Untuk penglaris ya. Surah Fatir 29. Innalladzina yatsuna kitaballah.
Ya iya, harus ada bukti kalau misalnya kita mau ada niat tuh. Ya. Karena terkadang kan kita aku pengen. Sama halnya dengan orang tahajud. Sekarang gini, saya ingin tahajud saya ingin tahajud saya ingin tahajud Tapi ya tidurnya larut malam terus, nggak bisa bangun tahajud kalau begitu. Gitu ya. Pasti Bunda, yakin saya. Ya. Itu yang sakit semua. Nih, saya jawab semuanya ya. Seluruh jamaah, penonton, siapapun Anda yang sedang sakit, ikutin rukyahnya jam 03. Gitu ya, ikutin. Ya. Ikutin aja. Toh juga nggak bayar kan, gratis. Ya, toh juga kita nggak minta apa-apa kan. Hanya ngikutin aja, aminkan. Nanti kan aku bilang, ayo pegang, ayo pegang. Dan ini udah ribuan orang yang sembuh, ya Bunda. Bukan 1, 2, bukan ratusan, ribuan udah yang sembuh. Ya. Ya. Ini apa doanya sakit ini, apa doanya sakit itu. Ikutin aja rukyahnya. Gitu. Karena kalaupun saya kasih amalan, amalannya sebenarnya sederhana. Kan sudah saya kasih kemarin. Surah Al-An'am 36. Ya, surah Al-Anbiya 83. Itu adalah doa-doa syifa semua. Ini kita udah ngasih gratis loh Bun. Kita udah ngasih gratis ruqyahnya, tausiahnya, ya, pelunas hutangnya. Kita udah ngasih gratis semua. Tapi masih ada yang males ngikutin. Kenapa? Karena jam 3-nya itu. Lah justru kenapa jam 3 saya adain agar supaya Anda bangun. Gitu loh maksudnya. Supaya Anda bangun tahajud. Begitu loh niat saya. Ini maunya, ya Allah. Iya, Ibu Widi, akun ini 3 akun. Ya, UST Aris Alwi, YH Itur, sama Pak Cebok. Ya, itu semuanya silahkan ikuti. Coba bayangin, Bapak Ibu cuma disuruh untuk bangun saja. Ya. Kenapa Ustadz Aris harus mengadakan ruqyah tengah malam jam 3? Itu adalah taktik strategi saya agar Anda bangun. Gitu loh maksudnya. Kalau seandainya saya ruqyah jam 7, jam 8, ya value, nilai, edukasinya mana? Oh, disuruh duha. Ya semua orang bisa duha, Bun. Gampang, duha mah gampang. Ya, asal udah selesai masuk syuruk, sholat 2 rakaat udah duha. Coba kalau tahajud. Berat tahajud itu. Makanya kami hadir jam 3 terus. Orang-orang menghina, menyinyirkan kita di sini, mengkerdilkan kita di sini. Ya. Ngapain ngadain live streaming jam 3? Dia nggak tahu tuh otak saya seperti apa. Ini otak saya tuh jam 3, kenapa saya harus bangun jam 3? Live streaming jam 3? Karena saya ingin Anda pecinta tahajud. Itu loh tujuan saya. Ya. Tapi kan di sisi lain ada aja nganggap kita cari duit lah tengah malam apalah segala macam. Ibu, terlalu kecil Bu kalau saya dibayar sama gift. Ya. Gift ayah bunda itu hanya 100 perak, 200 perak. Apakah layak dan pantas dibayar segitu? Enggak. Gitu ya. Ikutin ya, yang sakit ikutin ruqyahnya ya. Nah, kecuali kalau penyakitnya berat ya, udah tahunan, udah menaun, silahkan hubungi admin saya ya. Hubungi admin saya, nanti kita terapi setiap hari Selasa Rebo. Ya, ini sebentar lagi ditutup nih. Ini tutup, kita langsung terapi. Dan itu udah numpuk, tidak bisa kami terima semua. Ya, banter-banter 10 orang sehari. Kenapa? Kami juga harus menjaga diri juga, gitu ya. Ini jangan sampai cuma bisul minta diterapi, janganlah, ya. Yang kami terapi itu, yang kami hubungi itu adalah orang-orang yang betul-betul terapinya tahunan sudah tapi nggak sembuh-sembuh, saraf terjepit, cancer, ya, begitu, atau tumor, begitu. Ini kalau cuma
Pak Ustadz saya keseleo minta diterapi, ya janganlah. Ya gitu ya. Nah, selesai ini kita langsung terapi yang lain ya. Nah begitu ya. Cukup ya. Barakallah, barakallah. Mau masuk santri syaratnya nggak ada syarat Bunda, yang penting syaratnya cuma satu, niat karena Allah dan betul-betul ingin dibimbing, itu aja. Nggak ada minta duit, nggak ada minta ini itu, nggak ada. Yang penting Bapak Ibu benar-benar mau dibimbing, ya. Ya, ini terkadang teriak-teriak pengen masuk jadi santri, giliran masuk jadi santri, kelakuan di dalam. Minta-minta, ngutang sini-sini, sana-sini. La ilaha illallah. Akhirnya saya keluarin kan. Dan banyak kejadian kayak gitu. Teriak-teriak, minta gabung jadi santri. Giliran dijadikan santri, malah hubungin si A, hubungin si B. Minjem duit. La ilaha illallah. Janganlah, itu merusak nama baik Pondok Sehat Malomo. Ya, silahkan yang ingin masuk jadi santri silahkan. Nggak gratis kok, nggak bayar ya. Sudah Bunda ya, cukup ya. Ya, ini udah 1 jam 15 menit nih kita siaran ini. Ya. Iya Bu Dela, kadang itu akhirnya kan admin saya jadi kasihan juga. Kenapa? Kita udah niatnya betul-betul karena Allah ingin menolong, ngebimbing, malah dijadiin alat untuk macem-macem. Yang unik lagi ada tuh yang kemarin saya keluarin tuh, masuk ke grup pesantren, ya grup tahajud, malah ngajarin. Ini amalan yang saya terima gini. Lah ibu gimana sih? La ilaha illallah. Bapak Ibu masuk ke pondok kami, artinya Bapak Ibu siap menerima ilmu dari kami, bukannya Ibu masuk untuk ngajarin kami. Nah, itu ada aja itu tuh. Masuk ya, pas masuk malah ngajarin santri-santri yang ini loh amalan yang saya terima dari guru saya. Lah, adabnya kemana Ibu? Kalaupun ada ilmu dari Ibu, Bapak, ya simpan aja buat diri sendiri, nggak usah disebarin di situ. Karena kita sudah ada ilmu yang kita ajarkan ke grup itu. Itulah adab. Makanya orang mengatakan adab itu jauh lebih tinggi ketimbang ilmu. Ilmunya hebat, tapi adabnya nggak punya. Akhirnya masuk grup, cuma ngerecokin. Nah, udahlah keluarin. Nah, ada juga satu lagi. Kemarin dikeluarin juga tuh. Ya. Nah, Pak Ustadz, saya pengen ilmu supaya kaya, diajakin tahajud nggak mau, ya pokoknya gimana caranya supaya saya kaya raya. Wah ini agak-agak stres ini. Akhirnya apa? Dikeluarin. Nah, gitu ya. Nah begitu ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jadi santri gampang kok. Ya silahkan DM saja ya. Kalau untuk yang di Pacebok itu silahkan di inbox saja ya. Insya Allah kita akan layani. Cuma mohon maaf mungkin agak-agak sedikit lama ya, karena apalagi yang di TikTok. Yang di TikTok ini udah ribuan. Pasti agak lama itu. Kalau untuk di Pacebok mah masih sedikit ya, gitu ya. Istiqomah selalu Bunda ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 kali salam saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu, khusus untuk terapi yang Selasa Rebo kami nggak bisa terapi kalau hanya penyakitnya yang sifatnya lewat, nggak. Kecuali kalau memang udah tahunan baru ya. Kalau hanya sekedar penyakitnya yang masih ya ecek-ecek lah ya, nggak kami layani ya. Mohon maaf ya.